Selamat datang di kelas Fitokimia 1. Di pertemuan kali ini saya, Profesor Dr. Berna Elia, akan memaparkan mengenai penetapan kadar senyawa bahan alam. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai tujuan penetapan kadar, senyawa bahan alam, jenis-jenis dan prinsip metode penetapan kadar, serta contoh penetapan kadar golongan senyawa bahan alam. Analisis senyawa metabolit sekunder pada bahan alam dapat dilakukan melalui prosedur kualitatif dan prosedur kuantitatif. Prosedur kualitatif atau identifikasi senyawa metabolit sekunder biasanya dilakukan sebagai prosedur awal untuk mendeteksi keberadaan senyawa yang dituju sebelum melakukan analisa secara kuantitatif. Pengukuran kadar senyawa metabolit sekunder pada sampel bahan alam dapat dilakukan pada ekstrak maupun fraksi bahan alam. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, prosedur penetapan kadar dan pengujian dilakukan untuk menetapkan kesesuaian dengan persyaratan identitas, kadar, mutu, dan kemurnian yang tertera dalam FHI. Semua bahan resmi yang beredar apabila diuji menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam FHI harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi. Dan setiap metode yang digunakan dalam pengujian dan penetapan kadar harus divalidasi terlebih dahulu. Sementara itu, prosedur lain yang tidak tercantum dalam FHI dapat digunakan asal dapat dibuktikan memberikan ketelitian dan ketepatan yang paling sedikit sama dengan metode FHI atau telah divalidasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kadar yakni: pertama, penetapan blanko. Apabila diperlukan koreksi terhadap suatu penetapan dengan cara penetapan blanko, penetapan dilakukan menggunakan pereaksi yang sama dan cara yang sama seperti pada larutan atau campuran yang mengandung zat yang ditetapkan. Kemudian adalah pengenceran. Apabila dinyatakan bahwa suatu larutan diencerkan secara kuantitatif dan bertahap, larutan tersebut diukur seksama dan diencerkan dengan air atau pelarut lain dengan perbandingan tertentu dalam satu atau beberapa tahap. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penetapan kadar adalah suatu zat yang dapat ditetapkan kadarnya hanya jika zat tersebut mampu larut dengan baik dan terdeteksi pada instrumentasi yang digunakan. Beberapa metode penetapan kadar pada senyawa bahan alam yang umumnya digunakan yakni kromatografi lapis tipis atau KLT densitometri, spektrofotometri UV visible, KCKT atau kromatografi cair kineja tinggi, titrasi asam basa, dan titrasi bebas air. Pertama adalah metode KLT densitometri. KLT densitometri merupakan metode analisis kuantitatif dengan prinsip interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang telah mengalami pemisahan berdasar fisikokimianya pada lempeng kromatografi lapis tipis. Komponen KLT densitometri adalah TLC scanner atau densitometer. Alat ini mampu memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh sampel dan terdeteksi oleh detektor. Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur serapan atau absorpsi sinar atau emisi sinar fluoresensi dari analit. Spektrofotometer memiliki radiasi sinar pada rentang panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer. Selanjutnya, menggunakan prinsip KLT atau TLC thin layer kromatografi, di mana analit akan terpisah di antara fase diam, bisa pakai silika gel atau alumina, dan fase gerak yang sesuai. Pada lempeng KLT, analit bergerak ke atas melewati lapisan fase diam, paling sering digunakan silika gel.
di bawah pengaruh fase gerak. Biasanya adalah campuran pelarut organik akibat gaya kapiler. Berdasarkan dengan analisis kualitatif dengan KLT, pada analisa kuantitatif penotolan sampai pada lempeng KLT harus terukur. Perbedaan hasil pengamatan KLT secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan densitometer adalah terlihat dari jenis data yang diperoleh, di mana data kualitatif merupakan perbandingan nilai RF yang didapat dan hasil penotolan. Sementara itu, pada data kuantitatif berupa data RF, intensitas serapan, panjang gelombang, AUC, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kurva kalibrasi dan regresi linier, serta dapat diperhitungkan kadar sampel. Metode selanjutnya yakni spektrofotometri UV visible. Metode ini dapat menguji kadar kualitatif dan kuantitatif senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Gugus kromofor adalah senyawa yang mempunyai ikatan berkonjugasi, misalnya benzen, quinon, karbonil, dan nitro. Sedangkan gugus ausokrom adalah gugus yang punya pasangan elektron bebas, misalnya OH, OCH3, NH2. Penetapan kadar dengan metode ini didasarkan pada prinsip hukum Lambert-Beer, yakni konsentrasi sampel sebanding dengan serapan atau absorbansinya. Untuk melakukan perhitungan secara kuantitatif, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan kurva kalibrasi dan regresi linier pada standar yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian, penentuan kadar analit dilakukan dari eksplorasi serapan analit dengan serapan noda standar yang diketahui konsentrasinya melalui regresi linier. Berikut ini merupakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, atau yang dikenal dengan nama High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Metode ini merupakan suatu cara pemisahan komponen zat dalam sampel berdasarkan perbedaan polaritas, ukuran partikel, ionik, dan kiral, di mana analit akan terpisah dari komponen lainnya di antara fase diam atau kolom KCKT dan fase gerak atau solvent atau pelarut yang digunakan dalam sistem KCKT. Setelah campuran senyawa terpisah di antara fase diam dan fase geraknya, maka tiap konstituennya dapat diukur secara kuantitatif. Prinsip deteksi pada detektor KCKT adalah absorpsi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Respon fotometrik ini tidak bisa diperkirakan karena tiap sampel memiliki extinction coefficient yang berbeda-beda, oleh karena itu harus menggunakan standar atau baku. Penetapan kadar dengan KCKT dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, metode baku luar atau baku eksternal. Metode ini paling umum digunakan untuk menetapkan konsentrasi senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya dalam suatu sampel, yakni melalui penetapan plot kalibrasi dengan baku eksternal. Disebut juga baku eksternal karena larutan baku ini disiapkan dan dianalisa secara terpisah dari kromatograf analit yang ada di dalam sampel. Dalam metode ini, standar harus murni dan diinjeksi tiap konsentrasinya sehingga membentuk kurva yang linier. Berhasilnya metode ini tergantung pada kemampuan menginjeksi sampel dengan presisi.
Kemudian metode baku dalam. Metode ini bertujuan meminimalisir kesalahan volume injeksi yang bisa diakibatkan metode baku luar, sehingga biasanya memiliki presisi yang lebih baik dibanding metode baku luar. Pada metode ini, sampel ditambahkan zat tertentu dengan konsentrasi yang diketahui. Syarat baku dalam diantaranya adalah tidak ada di dalam sampel, bukan termasuk komponen sampel, mampu terpisah dengan baik terhadap komponen sampel, dan terelusi di dekat peak yang ingin dianalisis. Ukuran peak mirip dengan peak yang ingin dianalisis. Kemudian tidak bereaksi dengan sampel, sangat murni dan stabil, standar ditambah baku dalam diinjeksi untuk mendapatkan perbandingan. Sampel ditambah baku dalam diinjeksi untuk dianalisis. Metode penetapan kadar berikutnya adalah metode titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam atau basa yang tidak diketahui melalui reaksi netralisasi dengan asam atau basa yang diketahui konsentrasinya atau zat peniter. Prinsip titrasi asam basa adalah terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya, yaitu saat ion H positif dari asam bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk molekul air yang netral pada pH 7. Titrasi asidimetri digunakan untuk menentukan kadar asam, sementara titrasi alkalimetri digunakan untuk menentukan kadar basa. Titrasi bebas air adalah titrasi asam basa lemah yang menggunakan pelarut organik untuk mempertajam titik akhir. Pada metode ini tidak menggunakan air, melainkan pelarut organik, karena air bersifat amfoter, sehingga dapat berkompetisi dengan titran maupun analit yang akan mempersulit pengamatan titik akhir. Titrasi ini dilakukan untuk penetapan sampel yang sukar larut dalam air dan penetapan asam atau basa lemah yang tidak dapat ditetapkan dengan pelarut air. Reaksi yang terjadi sesuai dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam sebagai pemberi proton atau donor proton dan basa sebagai penerima proton atau akseptor proton. Senyawa yang dapat bertindak sebagai basa hanya jika terdapat asam yang dapat mendonorkan proton kepadanya. Begitupun sebaliknya. Hal yang perlu diperhatikan pada indikator titrasi asam basa adalah pada TBA perubahan warna terjadi ketika indikator bereaksi dengan H positif atau melepaskan H positif. Pemilihan indikator dilaksanakan secara empiris karena perubahan warna sangat bergantung pada jenis sampel. Indikator harus mewujudkan perubahan warna yang tajam di sekitar titik ekivalen. Contoh indikator kristal violet, metil merah, brom timol biru, atau alfa naftokbenzein. Sekian materi mengenai penetapan kadar senyawa bahan alam pada mata kuliah Fitokimia 1. Saya, Profesor Dr. Bera Elia, undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.